Selamat pagi Jemaat RDMBX Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk Bapak Ibu yang kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita boleh berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini. Satu Tuhan, tujuan kami Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami tahu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang bersama-sama. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Kau Allah Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan terimalah segenap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Dan seluruh ucapan syukur dari umat-Mu. Terima kasih Bapa, mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari umat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita, amin. Kita memberikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Apapun saat-saat ini yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik, amin. Dan Dia selalu punya rancangan yang baik buat setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kata Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita angkat pujian ini. Dan Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ini isi hati kami katakan, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana
percaya rencanamu indah bagiku, kau berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya, kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau setia. Haleluya, iralah baya shanda da 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 da. Haleluya, iralah baya shanda. Haleluya, iralah baya shanda da 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 da. Iralah baya shanda. Iralah baya shanda. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini biarlah terus Tuhan kami mau menyatakan iman kami percaya Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan bahwa Engkau baik karena Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik. Engkau punya rancangan yang baik buat masa depan kami Tuhan. Dan Engkau akan berikan kepada setiap kami kekuatan untuk kami hidup Tuhan di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, terima kasih. Dalam maya syadada. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari umat Tuhan yang mau percaya kepada janji Tuhan, sekali katakan, Bapakku percaya. Kami percaya rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal,
tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, mungkin kami belum mengerti. Tapi ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, Engkau bawa kami, Engkau bukakan kami untuk suatu pengertian yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami baru menyadari bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Bapak terima kasih pagi ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah pagi ini Bapak. Kami rindu firman Tuhan. Kami rindu pesan-Mu ya Bapa yang selalu menuntun kami langkah demi langkah di dalam kehidupan kami, di dalam mengiring Engkau. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh perkataan-Mu Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa. Ajar kami pagi ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Sesuatu yang segar dari surga Tuhan nyatakan Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami paham. Apa yang kami dengar, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh ya silakan duduk. Gimana kabarnya? Luar biasa. Wow, saya melihat antusiasme luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata pagi juga Bapak. Pada senang pagi juga ternyata ya. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesannya adalah gini, tangkas dalam menghadapi ancaman si jahat. Wow, tangkas dalam menghadapi apa? Ancaman si jahat. Ya, si jahat memang kerjanya begitu. Ya, dia ngancem-ngancem, dia neken-neken. Ya, tetapi yang dibutuhkan biarin, memang dia profesinya begitu. Tapi yang dibutuhkan adalah pihak kitanya sebagai orang percaya. Oke, saya mau ajak kita baca dua ayat ya. 2 Samuel 23 ayat 9 dan 10. 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Saya mau ajak kita baca dua ayat ini bergantian aja ya. Saya ayat yang ke-9. Ini ayat yang ke-9 ya saya bacakan. Dan sesudah ia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10, silakan. Ini masih, oke. Oke, kurang lebih dari 2 ayat ini kita tahu ya. Ini rasanya kan dulu kita pernah bahas kan pada waktu visi tentang prajurit. Tetapi Tuhan berikan lagi ini. Ya, supaya kita lihat nih, wow. Ada prajuritnya Daud yang luar biasa. Yang ketika dia menyadari ada ancaman, ada bangsa Filistin. Dia nggak diam aja. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pedang. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, memang Daud punya banyak prajurit. Ya, dari sekian banyak prajuritnya Daud, ada prajurit inti. Ada yang dikenal dengan pasukan 30 atau pahlawan 30. Ya. Mereka adalah petarung terbaik ya di seluruh negeri. Tapi di atas yang 30, ada yang lebih jago lagi. Disebutnya pasukan 3 orang atau triwira. Triwira itu punya 3 nama ya. Isbaal, Eleazar, dan Syama. Nah tadi yang kita baca itu Eleazar, satu daripada triwira. Tentunya ini orang luar biasa. Ya. Nah mereka berjuang, berkorban dengan keberanian yang luar biasa. Ya. Mereka menghadapi musuh yang jumlahnya besar, ya. Jumlahnya banyak. Orang Filistin itu punya jumlah yang besar. Ya. Dan mereka di situ dikatakan mereka bertarung di sisi Daud ya, sampai habis-habisan. Ya. Demi untuk mempertahankan wilayah mereka. Ya, dan luar biasanya Alkitab mencatat, tadi ayat 10 juga dicatat, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Kemenangan yang apa? Kemenangan yang besar. Bahkan di satu perikop itu diulang. Di ayat ke-12 dikatakan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 10 yang tadi ya mengisahkan salah satu dari triwira yang bernama Eleazar, ia bersama-sama
eh, maju bersama Daud ketika melihat ada ancaman Filistin. Sementara bangsa Israel, kalau di ayat 9, sementara bangsa Israel ngabur. Sementara bangsa Israel yang banyak jumlahnya itu pada ngibrit. Eleazar mengambil pedang, dia menghunus pedangnya. Dan dia lawan itu Filistin. Sampai Alkitab mengatakan sampai itu pedang nempel. Dia tidak membiarkan senjata terlepas dari tangannya. Bapak Ibu Saudara, saya sambil jelaskan ini lagi berbicara buat kita. Tetap senjata di tangannya, nggak pernah dia lepaskan. Ya, cuma pedangnya nggak kelihatan kan. Saya lagi pegang pedangnya. Saya bukan lagi gini ya. Saya lagi kasih ilustrasi pedang. Musuhnya saya bawa pedang benernya. Pedang mainan itu maksudnya. Oke, artinya gini Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa pahlawan-pahlawannya Daud ini adalah orang-orang yang berani. Punya kemampuan dan sadar akan tanggung jawab untuk apa ia dipilih sebagai prajurit. Ya kan? Ini luar biasa. Jadi ketika menyadari ada musuh yang menyerang, dalam hal ini adalah orang-orang Filistin, maka ia bangkit dan melawan orang Filistin. Ia nggak membiarkan musuh mengambil, ia tidak membiarkan musuh mengambil sedikit pun keuntungan dari situasi yang ada. Ya ini saya menekankan, ia tidak membiarkan iblis mengambil keuntungan sedikit pun dari situasi yang ada. Ia mengambil pedangnya dan membinasakan si musuh satu persatu. Berapa jumlahnya? Sangat banyak. Gak disebutkan berapa banyak jumlahnya, tetapi di ayat 8-nya di situ ada isi Baal yang seorang diri melawan 800 orang. Jadi bisa dibayangkan ini jumlah besar. Tapi dia tidak membiarkan tangannya, pedang terlepas dari tangannya, dia babat satu persatu itu musuh-musuhnya. Nah, apa yang mau disampaikan tentang ayat ini? Ayat ini adalah sedang menekankan bahwa ada seorang prajurit. Ini berbicara tentang orang percaya di masa sekarang. Ya mereka juga dulu orang percaya, tetapi ini berbicara tentang kita, orang percaya di masa sekarang. Yang gak mau menyerah begitu saja pada keadaan. Musuh bisa aja datang menyerang, tapi orang percaya gak mau membiarkan sedikit pun musuh bertindak apapun atau mencuri sesuatu apapun darinya. Pokoknya begini Bapak Ibu Saudara, ia tidak membiarkan musuh bikin acara apapun di hadapannya. Ini berbeda dengan sikap ya, kadang-kadang kebanyakan orang pada umumnya, khususnya yang gak memiliki daya juang, yang membiarkan begitu saja musuh obok-obok. Yang membiarkan musuh di depan matanya beracara seenaknya dan gak melakukan apa-apa. Nah, lewat pesan ini Tuhan mau yuk kita, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang percaya, bahwa kita adalah prajuritnya Tuhan. Tuhan mau kita memiliki mentalitas seorang prajurit yang sungguh, yang menyadari bahwa ketika ada ancaman, ketika ada musuh mencoba melakukan sesuatu, jangan lepaskan tangan dari pedang, jangan lepaskan pedang dari tangan kita. Nah ini menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki agar kita orang percaya bangkit dan menjadi tangkas di dalam mengantisipasi atau menghadapi berbagai ancaman dan ulah dari si jahat. Jadi pesan Tuhan buat kita hari ini, minggu ini adalah tentang bagaimana kita orang percaya harus bersikap ketika menghadapi ancaman si musuh, ketika musuh berulah, ketika musuh sedang melakukan sesuatu, jangan menjadi orang percaya yang gak mau peduli. Misalnya apa? Seringkali gak sedikit orang-orang percaya yang membiarkan pekerjaan si jahat terjadi begitu saja di depan matanya tanpa melakukan apa-apa. Ini bicara tentang secara global dulu ya. Ketika kita tahu di wilayah di mana kita tinggal ada pekerjaan iblis sedang berlangsung, sadari. Makanya dulu kita kalau Bapak Ibu Saudara ikut pengajaran, bukan kebetulan kalau kita ditempatkan di wilayah Anu, Jalan Anu nomor sekian. Itu karena wilayah itu adalah tanggung jawab kita, itu yang namanya mengadopsi wilayah. Jangan gak peduli kalau di dalam wilayah kita ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang berlangsung. Entah apapun bentuknya ya, entah narkoba, entah kejahatan apapun, curanmor, pemerkosaan atau apapun. Itulah tanggung jawab kita.
Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan perjalanan dengan baik pakai kendaraan maupun nggak pakai kendaraan, kita melihat di sekeliling kita, wow, ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang berlangsung, jangan diem aja. Kuasa dan otoritas sudah diberikan, katakan amin. Bagian kita adalah gunakan, pakai senjata itu, lakukan sesuatu. Nah seringkali yang terjadi gini, ada kejahatan, ada pekerjaan iblis sedang berlangsung dan kita nggak peduli. Itu satu hal. Atau gini, nggak sedikit orang percaya yang bahkan membiarkan si jahat melakukan aksinya di dalam kehidupannya. Ya, dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau dalam berbagai aspek kehidupannya. Ya, tanpa melakukan apa-apa. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan seringkali ada kejadian-kejadian yang serupa, yang sama, itu terus. Dan si orang percaya membiarkan terus begitu saja berlarut-larut terlalu lama, bertahun-tahun. Dan gak nyangka bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan si musuh yang mencoba menghancurkan rumah tangga, kadang-kadang dibiarkan begitu aja. Atau juga gini, atau gak sedikit orang percaya gak menyadari bahwa si musuh sedang membisikkan sesuatu di telinganya, atau sedang menekan hidupnya tanpa melakukan tindakan apa-apa. Minggu lalu ingat gak, kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin pesannya kan, pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada iblis yang sedang membisikkan sesuatu di hatinya Yudas. Lu jual itu gurumu. Jadi artinya gini, sebetulnya iblis gak bisa sentuh kita, tapi dia bisa tekan kita, dia bisa bisikkan sesuatu. Sehingga akibatnya gini, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang percaya yang merasa ada kekesalan terus memendam di hatinya. Ya. Ada hati yang begitu mudah tersulut, tersinggung. Ya. Ada kebencian, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada berbagai kecemasan dibiarkan bercokol di hatinya. Dan membiarkan bahkan ada kemalasan. Oh iya, dampak dari pandemi gak sedikit membuat orang-orang percaya hidup dalam kemalasan, enggan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ini pekerjaan siapa? Kalau kita sadari ada pekerjaan-pekerjaan si musuh yang kerap dibiarkan berlangsung begitu aja. Ketika hati semua orang lagi enak, kita bisa, ada orang percaya yang lagi 4 gitu ya. Yang lagi panas gitu ya. Maksudnya ini sadari bahwa ini gak boleh dibiarkan ada di dalam hati kita, siapapun. Terus apa lagi? Atau gak sedikit orang percaya mungkin menyadari bahwa si jahat sedang melakukan aksinya, yang menyadari bahwa si jahat sedang melakukan. Jadi yang tadi contoh-contoh mungkin gak sadar. Tapi gak sedikit orang percaya yang sadar bahwa ada pekerjaan si musuh, ada pekerjaan si iblis yang sedang melakukan aksinya. Tetapi terlalu berat untuk melakukan sesuatu. Udah malas, biarin aja dah gitu. Dan ini gak boleh kalau kita punya mentalitas prajurit yang tangguh. Kita gak bisa biarkan ada pekerjaan musuh di depan mata kita sedang melakukan aksinya. Di kitab Amsal dikatakan ada orang malas yang terlalu enggan untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ada orang yang terlalu malas memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jadi begini, jangankan ngusir iblis, jangankan berperang melawan iblis ketika tahu ada sesuatu yang jahat sedang berlangsung di depan mata kita. Loh, masukkan sesuatu yang untuk kepentingan diri sendiri aja kadang-kadang terlalu malas. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tahukah kita bahwa orang percaya yang tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa si jahat sedang melakukan sesuatu di hidupnya, ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Untuk inilah pesan Tuhan sampaikan buat kita, sadar loh bahwa kita ini prajurit-prajurit yang luar biasa, katakan amin. Ini sesuatu yang menyedihkan kalau kita menjadi orang percaya yang gak bisa berbuat apa-apa dan bahkan membiarkan si musuh begitu saja beraksi di depan mata kita. Ini berbeda sekali kan dengan sikap Eleazar kan. Eleazar menyadari, wow hati-hati nih ada Filistin kayaknya hendak melakukan sesuatu. Sementara orang Israel udah pada pergi. Dia menyadari ada tanggung jawab. Dia ambil pedang. Dia lakukan tindakan.
Ini musuh nggak boleh ngancam-ngancam, ini musuh nggak boleh nyerang-nyerang. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka di tangannya diambil sebilah pedang dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang heroik. Nah, apa Bapak Ibu Saudara, apabila ada pertanyaan mengapa ada orang percaya yang bisa demikian gak menyadari, kenapa ada orang percaya yang demikian gak peduli ketika ada musuh sedang melakukan aksinya di dalam matanya. Kenapa? Ya ada 3 penyebab minimal. Yang pertama adalah ada orang-orang percaya menurut Efesus pasal 4 ayat 19, ada orang-orang yang sudah tumpul. Yang hatinya, yang perasaannya udah tumpul. Ya. Pernah pakai golok tumpul? Pernah motong buah? Saya pernah motong buah Bapak Ibu Saudara, motong mangga. Aduh kalau pisaunya tumpul tuh nggak enak banget. Ya, akhirnya hancur. Akhirnya kan nggak enak kan jadi basah gitu ya. Tapi kalau tajam kan wah motongnya enak. Jadi cerita motong mangga ya Bapak Ibu Saudara. Hampir habis musim mangga, hampir berlalu. Enggak, saya nggak bicara soal itu. Jadi ada orang-orang yang udah mulai tumpul. Kenapa? Nggak terlatih, nggak diasah. Sedangkan kita nanti di bagian dalam kita akan belajar bagaimana kita orang-orang percaya harus mengasah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tajam, pribadi yang akurat. Kenapa ada orang-orang percaya yang nggak menyadari atau yang nggak berkuasa untuk melakukan apa? Tadi ada orang-orang percaya yang udah tumpul. Kemudian ada orang-orang percaya yang udah nggak ingat segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan kan ada yang mengatakan gini, salah satu firman Tuhan bilang, Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Jadi artinya roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Jadi ketika ada ketakutan yang terus-menerus bercokol, itu bukan dari Tuhan. Usir itu. Lakukan tindakan. Tapi kadang-kadang gini, dibiarkan ketakutan, dipiara. Artinya tahu itu bukan sesuatu dari Tuhan, tapi dibiarkan. Kenapa? Padahal firman Tuhan udah bilang itu bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan dari siapa? Ya dari si iblis. Masa kita membiarkan sesuatu yang dari si iblis? Ketika sadar ada sesuatu keterikatan, wah nggak bener nih ada keterikatan gitu. Ambil satu tindakan, harus merdeka di dalam Kristus. Yang ngerti katakan amin. Terus apa lagi? Yang ketiga, orang-orang yang ignorant, orang-orang yang cuek. Orang-orang yang gak peduli, biarin amat bukan urusan gua, padahal itu urusan kita. Apalagi kalau udah menyangkut bagian hidup kita. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Kalau begitu apa harus kita lakukan agar menjadi orang percaya yang tajam, tangkas, tangguh, sigap. Minimal ada 2 kalau keburu. Yang pertama, pentingnya memiliki tubuh rohani yang terlatih. Yang apa? Terlatih. Atau di dalam arti kata lain ada gini, miliki ketangkasan rohani. Miliki spiritual agility. Nanti saya jelaskan di bagian dalam. Dulu kita pernah dapat pesan Tuhan ya. Kayak setahun yang lalu. Kita harus memiliki spiritual agility. Agile itu tangkas. Harus memiliki rohani yang tangkas. Bukan rohani yang lamban gitu ya. Tetapi yang tangkas, yang sigap. Nah ini harus kita miliki. Nanti kita baca lagi ayat yang ke-9, 2 Samuel 23 ayat yang ke-9. Ya, yang pertama kali saya baca itu. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Nah yang saya mau tekankan adalah gini. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin. Ia ada bersama-sama dengan Daud. Nah di dalam bahasa aslinya lah, ia bersama-sama dengan Daud. Artinya Eleazar bukan di dalam bahasa aslinya, ia ada dalam pengawasan Daud. Ia ada di dalam pelatihan Daud. Artinya ini anak Daud banget, anak buah Daud banget. Anak yang dilatih langsung sama Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, ini bukannya kalau diartikan langsung di dalam bahasa Indonesia, ia mengolok orang-orang Filistin kan kayak gak ada kerja kan, orang Filistin diolok-olok. Tapi di sini katakan, ia menantang ketika mengetahui ada orang Filistin mengancam, maka mereka nggak menjadi takut, tetapi mereka datang menghadapinya. Oh mau macam-macam ya, dia datang hadapi. Nah ini dikatakan mengolok-olok. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jumlah orang Filistin yang jumlahnya begitu banyak, ini dihadapi hanya dengan satu orang ini. Ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seperti apa kalau kita bayangkan kan tangguhnya Eleazar ini kan.
Gak diceritakan berapa orang Filistin yang dihadapi, tetapi gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat sesudahnya, saya pernah menyampaikan ini kan, ketika Daud haus, dia rindu minum air dari perigi Bethlehem, kemudian didengar oleh 3 orang dari kelompok pasukan yang 30. Dan bagaimana yang 30 itu pergi ke perkemahan ke daerah pendudukan Filistin di daerah Bethlehem pada waktu itu. Ini artinya gini, orang yang berani menghadapi Filistin yang jumlahnya berbanyak-banyak, ini bukan orang sembarangan, orang terlatih. Saya mau sampaikan ini orang terlatih, orang yang berpengalaman berperang. Jadi waktu 3 orang mendengar Daud haus dan rindu minum air dari perigi Bethlehem, 3 orang ini langsung pergi ke daerah Bethlehem untuk ambil air dari perigi Bethlehem. Ini bukan orang nekat, artinya nih 3 orang ini udah siap. Kalau ketahuan sama Filistin, dia lawan gitu. Ini pahlawan, 3 dari pasukan 30 yang terkenal. Nah, Eleazar adalah satu daripada triwira yang lebih jago lagi. Yang sudah terlatih, yang sudah biasa dilatih sama Daud berperang. Artinya orang ini adalah orang terlatih. Wow, luar biasa. Memiliki tubuh Bapak Ibu Saudara, memiliki tubuh yang sehat dan prima itu adalah penting buat setiap manusia, katakan amin. Juga penting buat setiap orang percaya. Ya. Jadi perkara tubuh yang sehat itu bukan milik mereka-mereka yang di luar Kristus, tapi orang kita di dalam Kristus pun harus memiliki tubuh yang sehat, ya kan? Ya. Karena gini, akan ada banyak keuntungan kalau kita memiliki tubuh yang sehat. Ada penyakit juga malas sama tubuh yang sehat, virus-virus juga malas sama tubuh yang sehat dan membuat kita nggak mudah jatuh sakit gitu ya. Nah, kenapa tubuh bisa sehat? Bukan cuma sekedar makan sehat, tetapi ada yang dilatih di tubuh ini. Ya. Makanya Paulus di dalam salah satu suratnya kepada Timotius kan di situ dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita sering dengar itu kan. Bahwa latihan badani terbatas gunanya. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan artinya latihan badani nggak ada gunanya. Di dalam terjemahan NIV dikatakan latihan badani memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Latihan badani ini nggak salah dan memang harus dilakukan karena baik hasilnya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, namun lebih daripada itu, lebih daripada badani, ada rohani yang jangan lupa untuk dilatih juga. Nah latihan rohani adalah upaya untuk kita lakukan agar kita bisa nangkep rencana Tuhan. Latihan rohani itu berguna waktu kita memang apa sih yang dikejar orang percaya, mencapai kesetaraan dengan Kristus, nangkep kehendaknya, itu kan. Nah latihan rohani bukan sekedar ibadah aja. Ayo mesti ke gereja hari Minggu, kalian kan udah selama seminggu ini kan gak pernah ibadah makanya datang. Nah betul gak salah, betul. Tapi yang namanya latihan rohani bukan cuma sekedar datang seminggu sekali beribadah. Tetapi yang namanya latihan rohani adalah memiliki kebiasaan bersaat teduh pribadi dengan Tuhan. Hari lepas hari. Sehingga waktu kita memiliki bahan bakar itu, kita memiliki kekuatan untuk berani untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Punya bahan bakar cukup untuk berkata no sama dosa. Kemudian apa lagi? Nangkep Tuhan maunya apa? Menjadi seorang yang memberitakan tentang kabar sukacita dari Tuhan. Itu yang dikatakan kita melatih tubuh rohani kita. Sehingga apa? Kita juga di dalam melatih tubuh rohani kita. Waktu apa yang kita dengar, pesan-pesan yang kita dengar, atau ayat-ayat yang kita baca, kita juga belajar untuk mempraktekkannya. Itu yang dikatakan melatih rohani kita. Jadi apa yang kita dengar, kita lakukan. Sehingga kita bisa bersikap benar di dalam segala situasi yang kita hadapi. Itu yang dikatakan rohani yang terlatih. Spiritual agility, punya ketangkasan. Ya. Nah, Paulus bilang, latihan badani terbatas gunanya. Karena kenapa terbatas? Karena hanya berguna buat hidup di masa di mana kita
masih dikasih umur di bumi ini. Nah itu yang dikatakan terbatas. Tetapi rohani yang terlatih itu berguna dalam segala hal. Dalam segala apa? Dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, dulu saya bilang, kita dulu pernah dapat pesan Tuhan tentang spiritual agility, ketangkasan rohani. Ya. Jadi arti kata dasar agility itu agile, tangkas, ya sigap. Ketangkasan merupakan kemampuan. Nah, ketangkasan nih, bicara soal ketangkasan. Ketangkasan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dan tepat dalam mengubah arah posisinya. Saya kalau praktekin di sini agak malu juga lagi, tapi bayanginlah pemain badminton. Pemain badminton kan dia punya ketangkasan. Ya kan? Ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat lapangan badminton di televisi kan kayak kecil. Nanti kapan-kapan kalau datang ke lapangan badminton beneran, berdiri di tengahnya, itu ke sana jauh, ke sini jauh, ke sana, ke belakang juga jauh. Nah, tetapi pemain badminton, dia punya ketangkasan ketika bola ada di ujung sana, dia kejar. Kalau saya kepleset, saya malu juga. Kalau dia ke kiri, dia kejar ke sini. Kalau ke belakang, dia akan dengan sigapnya mundur ke belakang. Itu namanya ketangkasan. Ya, ketangkasan jadi artinya gini. Ketangkasan adalah kombinasi, dulu saya pernah nyampaikan. Ketangkasan adalah kombinasi kecepatan, kekuatan, ketepatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi otot dengan kondisi yang dihadapi pada berbagai situasi. Wah, panjang. Itu yang namanya ketangkasan. Ya, kegunaan ketangkasan itu sangat penting, ya kan? Nah, ketangkasan itu bukan bawaan sejak lahir. Maka jangan berkata, aku mah bawaannya dari lahir udah gak tangkas, maka aku mah susah diajak tangkas. Enggak. Ketangkasan bukan bawaan sejak lahir. Ketangkasan adalah sesuatu yang bisa dilatih. Yang bisa apa? Yang bisa dilatih. Kalau kita mulai melatih tubuh kita dengan gerakan-gerakan tertentu, ya, gerakan dasar dari step awal sampai terus meningkat, maka kita akan mulai bisa menjadi tangkas. Ya, nggak peduli, nggak ada yang terlambat. Aduh, umurku udah segini, nggak ada yang terlambat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bisa kasih lihat ada kakek-kakek umur 80. Wow, sangat bugar dan sangat lincah sekali. Otot-ototnya terbangun dengan baik. Mau ngomong apa jadi tadi? Oh. Nah, tadi kan tentang tubuh, ketangkasan jasmani. Nah, ini ketangkasan rohani, spiritual agility. Ini harus kita miliki, ya. Dengan cara apa? Dengan cara latih kehidupan rohani tadi, dengan tadi ya, poin-poin tadi. Kalau itu dilatih, kita menjadi orang-orang yang tangkas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang sehat rohaninya bukan sekedar hanya memiliki kecerdasan rohani aja di otak. Tetapi juga kecerdasan spiritualnya. Di dalam segala keadaan kita begitu tangkas. Kita bergerak, kita menjadi tajam. Ketika ada ancaman kita mengetahuinya. Menjadi orang-orang yang akurat. Orang-orang yang sigap, orang yang nangkep Tuhan maunya apa. Wow, luar biasa. Nah, di perjanjian lama, Daud seringkali jadi contoh orang yang punya ketangkasan spiritual agility. Daud adalah seorang yang memiliki itu. Secara fisik, wow, dia luar biasa. Nggak usah diragukan lagi, seorang penggembala kambing domba yang terlatih. Tetapi secara rohani, dia juga seorang yang punya hubungan sama Tuhan. Ketika dia dikejar sama orang sendiri, yaitu Saul, mertuanya. Di tengah mengertian kenapa ada Saul kejar-kejar mau bunuh aku gitu. Dia dengan sigapnya, dia bisa menghindar. Tapi sementara diserang sama Saul, ada Filistin, ada bangsa lain yang juga harus sebagai prajurit Israel, dia juga harus berhadapan dengan musuh. Tapi dia nggak kehilangan hubungan sama Tuhan. Itu yang dikatakan spiritual agility. Dan tahu bagaimana bersikap. Ada banyak kesempatan, dia ada beberapa kesempatan untuk bisa bunuh Saul. Tetapi dia tahu membedakan mana musuh dan mana bukan musuh. Bagi Saul, Daud musuhnya. Bagi Daud, Filistin musuhnya. Bukan Saul. Ada cara pandang yang berbeda. Wow, ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini terbukti
Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Rasul Paulus adalah orang yang memiliki spiritual agility yang seperti yang Daud miliki. Berbagai tantangan yang dihadapi, Rasul Paulus cakap melakukannya. Artinya, di dalam perjalanan hidup yang mengiring Kristus, wow, yang namanya tantangan, yang namanya serangan, yang namanya fitnahan, yang namanya deraan, yang namanya penderitaan itu sangat mewarnai perjalanan Paulus. Tetapi dia tidak pernah kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu membedakan mana musuh dan bukan musuh dan tahu bertindak ketika ada musuh. Yang ketika orang lain tidak menyadari ada musuh sedang beraksi, Rasul Paulus tahu ada musuh. Makanya Bapak Ibu Saudara ingat nggak kisah di mana satu kali ketika Rasul Paulus sedang ada di Filipi bersama Silas. Kisah Rasul 16-17. Ketika dia sedang di Filipi bersama Silas, kan ada perempuan yang punya roh tenung. Ya dulu beberapa waktu lalu pesan Tuhan juga kita pernah bahas. Ada perempuan yang punya roh tenung, kisah Rasul 16 ayat 17. Perempuan yang punya roh tenung. Ketika lagi mereka berjalan, ketika Rasul Paulus dan rombongannya berjalan di Filipi dari sana ke sini sekian hari, ada perempuan dengan roh tenung yang terus menyanjung-nyanjung. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan, kepada keselamatan. Saya pernah ditanya, Pak, apa salahnya ini orang bilang begini? Apakah orang ini salah? Buat kebanyakan orang, perkataan perempuan ini enggak salah. Tapi buat Rasul Paulus tahu, itu pekerjaan iblis yang coba menjatuhkan dia. Dia punya ketajaman di situ. Ketika iblis nggak mampu berkonfrontasi, berperang langsung lawan Rasul Paulus, dia coba masuk secara rohani dan kemudian menyanjung Rasul Paulus dengan tujuan untuk menjatuhkan Rasul Paulus. Nah, bersyukur Rasul Paulus bukan orang yang senang dipuji. Nah, gak sedikit kan ada orang-orang yang senang dipuji. Memang pada dasarnya manusia itu senang dipuji, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu kita di dalam Tuhan, biarlah pujian hanya datang dari Tuhan. Kita nggak butuh pujian dari orang lain. Tapi kalau orang masih suka dipuji sama orang lain, saya mau kasih tahu, biayanya mahal Bapak Ibu Saudara. Kita akan mencoba secara cosmetically supaya kelihatan dari luar, supaya tampak cantik, tampak ganteng, tampak kaya, dan ini dan itu. Biayanya mahal. Tapi kita nggak usah ngejar yang seperti itu. Rasul Paulus adalah orang yang nggak ngejar kayak begitu. Dan ketika dia mengetahui ini perempuan tiap hari menyanjung-nyanjung, maka apa yang dia lakukan? Ketika sebagian orang mungkin waktu disanjung kayak gini makanya jatuh bertubi-tubi. Tapi Rasul Paulus apa yang dia lakukan? Dia punya spiritual agility. Yang dia lakukan, nah, roh tenung aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Dan roh itu keluar. Akibatnya Rasul Paulus dipenjara. Karena perempuan itu lapor, dia kehilangan mata pencarian yang biasa dia pakai untuk bertenung. Karena roh jahatnya udah diusir. Tapi Rasul Paulus gak peduli. Dia gak akan membiarkan ada pekerjaan Tuhan. Gak membiarkan ada pekerjaan iblis beraksi di depan matanya. Ada kesamaan. Perempuan dengan roh tenung ini awalnya berhari-hari menyanjung-nyanjung, membujuk-bujuk Rasul Paulus. Ini ingat sama siapa di perjanjian lama. Ada perempuan yang berhari-hari membujuk-bujuk Yusuf. Nah, Yusuf adalah orang yang punya rohani yang sehat. Konon istrinya Potifar itu cantik. Tapi buat Yusuf, pandangannya tertuju pada apa yang akan Tuhan lakukan di hari ke depan. Nah, makanya penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hanya orang yang punya tujuan Tuhan yang bisa menutup pintu bagi perkataan-perkataan sanjungan palsu seperti ini. Hanya orang yang punya tujuan Tuhan yang tahu bisa membedakan orang yang bergaul sama Tuhan. Orang-orang yang melatih rohaninya yang bisa membedakan bahwa ini perkataan-perkataan dari si jahat yang sedang ditujukan kepadanya untuk menjatuhkan dirinya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita miliki. Ya, ini perlu setiap kita, saya, Bapak Ibu Saudara miliki. Karena ini penekanannya pesan Tuhan adalah tentang yuk miliki rohani yang tangkas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Saya akan selesaikan yang kedua. Yang pertama adalah pentingnya memiliki tubuh rohani yang terlatih. Spiritual agility, ketangkasan rohani. Yang kedua, pentingnya
Menyadari apa yang Tuhan telah percayakan. Oke, di depan ada ya. Pentingnya menyadari apa yang telah Tuhan percayakan dan bangkit. Ketika ada kekuatan musuh mencoba merusak. Bangkit. Ketika ada kekuatan musuh yang mencoba merusak. Yang tadi yang pertama miliki ketangkasan rohani. Yang kedua miliki mentalitas pahlawan. Saya mau sampaikan gini, ayatnya masih tadi ya soal Eleazar, jadi nggak usah dibaca lagi. Menyadari adanya ancaman dari pihak Filistin, Eleazar mengambil tindakan. Dia hunus itu pedangnya. Dia hadapi itu orang Filistin yang jumlahnya begitu banyak. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, ada satu yang perlu ditanyakan. Sementara orang yang berkepentingan untuk wilayah itu, orang-orang Israel udah pada kabur lari. Tapi Eleazar yang gak ada sangkut pautnya dengan tanah, dia berpijak pada waktu itu. Tapi dia mengambil senjata untuk lawan itu musuh. Padahal gini, padahal Eleazar juga bisa aja meninggalkan ketika dia lihat musuh banyak. Dan ketika lihat dia tanah yang dipijak jauh bukan punya dia, bukan urusan dia. Orang-orangnya udah pada kabur, Eleazar juga bisa kabur. Tetapi apa yang dilakukan Eleazar? Enggak, ini tanggung jawabku, ini tanah Israel, ini negeriku, ini bangsaku. Maka dia hunus pedangnya, dia lawan, dia babat itu orang-orang Filistin. Ini disebut mentalitas pahlawan. Bukan melakukan hanya sesuatu yang untuk kepentingan kita aja. Tapi kalau ini nyangkut tentang negeri, kalau nyangkut tentang bangsa, ya, ternyata Bapak Ibu Saudara nggak sedikit masih dijumpai ya orang-orang di bangsa kita yang nggak peduli tentang apa yang terjadi di bangsa ini. Jangan sampai kita gereja Tuhan yang menjadi orang yang nggak peduli dengan bangsa ini. Saya mah nggak peduli Pak, tahun depan mau presidennya siapa? Nah ini orang yang nggak peduli. Mau partai apa kek, mau siapa kek yang mimpin, nggak ada untungnya. Buat saya apa untungnya? Tol begitu banyak juga saya mah nggak pernah pakai. Nah itu orang yang nggak peduli tentang keadaan bangsa kita. Siapapun yang jadi pemimpin yang nggak ada untung-untungnya buat saya. Kadang-kadang ada orang kan punya pikiran yang begitu sempit. Tapi kalau kita sadar, kita adalah perwakilan sorga ditempatkan di bangsa ini. Inilah waktu gereja Tuhan melakukan tindakannya Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita harus senantiasa menjadi garam, menggarami bangsa ini, menerangi bangsa ini, menerangi wilayah di tempat di mana kita berada, menggarami di wilayah tempat kita berada. Maka itu sebabnya perlu ya, pentingnya punya beban senantiasa. Karena Alkitab bilang, naruh beban untuk bangsa kita. Karena maju mundurnya bangsa kita ditentukan oleh keberadaan gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan udah gak peduli mau dibawa kemana nih bangsa. Nah kalau kita tahu di tahun depan ada pemilihan yang penting. Karena ini akan menentukan arah bangsa kita mau kemana. Nah inilah saatnya gereja kita punya beban untuk itu. Minimal apa Bapak Ibu Saudara? Minimal kita doa. Kalau kita nggak bisa lakukan terjun langsung karena kita bukan orang-orang yang bisa ya ditaruh Tuhan secara langsung di pemerintahan, di eksekutif, yudikatif, eksekutif, tetapi minimal lewat doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga menjadi orang percaya menjadi punya andil di bangsa ini. Ya. Tapi yang sangat disayangkan adalah begini, jangankan menaruh beban untuk bangsa. Jangan memiliki beban untuk bangsa. Ketika iblis mengobok-obok rumah tangga sendiri pun gak sedikit orang percaya dia. Jadi melotot ke saya gini ya. Maka itu kita perlu perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika orang percaya bisa mendeteksi bahwa ada sesuatu yang gak beres di dalam rumah tanggaku dan ini udah berjalan sekian lama. Artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan di situ. Ketika ada konflik berkepanjangan yang gak selesai. Misalnya, ya saya contoh aja. Ada saatnya
Setiap anggota keluarga tampil menjadi pahlawan dan ayo kita lakukan sesuatu, kita nggak akan membiarkan. Karena ini bukan dari Tuhan. Kalau kita nggak akan membiarkan ada sesuatu kekacauan, kita nggak akan membiarkan ada satu konflik yang berlangsung berlama-lama di rumah tangga kita. Ketika kita menyadari ada keterikatan, ayo ambil tindakan, kita nggak akan membiarkan keterikatan berlangsung berlama-lama. Harus diselesaikan, ambil pedang kita, hunus pedang kita, lakukan sesuatu. Yang ngerti katakan amin. Kita nggak mau bertindak seperti Gideon. Gideon pada waktu dia belum nangkep rencana Tuhan. Bayangkan Gideon tinggal di Israel, sembunyi di tempat wilayah di mana dia tinggal di Israel, sementara Median musuh lagi foya-foya mengobok-obok bangsa Israel. Yang punya Israelnya, warga negara Israel lagi bersembunyi dengan ketakutan. Makanya Tuhan ketika melihat ada potensi pada Gideon, Tuhan memerintahkan malaikat untuk mendatangi Gideon dan bilang sama Hakim-Hakim 6 ayat 12. Di situ dikatakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon waktu itu belum jadi pahlawan, tapi Tuhan melihat engkau punya potensi untuk menjadi pahlawan. Kau harus bangkit, lakukan sesuatu untuk bangsamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Kita juga bisa melakukan sesuatu kota kita. Tapi ingat, kita juga bisa melakukan sesuatu buat wilayah kita tinggal. Kita bisa melakukan sesuatu buat rumah tangga kita. Kita bisa melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Yang mau katakan amin. Karena kuasa dan otoritas itu sudah diberikan. Kepada kita telah diberikan dalam tanda kutip pedang-pedang untuk kita hunus. Biarlah kita menjadi Eliasar, sebelum urusan beres ini pedang gak akan pernah lepas dari tanganku. Sampai semua musuh dibabat. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui pesan-Mu pada pagi ini Tuhan. Bahwa Tuhan mengingatkan kembali bahwa betapa kami adalah prajurit-prajurit yang luar biasa. Bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang telah diberikan kuasa dan otoritas. Kami adalah orang-orang yang telah dipersenjatai. Inilah saatnya di mana kami boleh menyadari kami menjadi orang yang tajam, punya kemampuan spiritual yang tangkas, yang sigap, yang peka ketika melihat ada musuh mencoba mengobok-obok negeri ini. Ketika melihat ada musuh mengobok-obok wilayah di mana kami tinggal. Ketika ada musuh mencoba mengobok-obok rumah tangga kami. Kami gak mau menjadi biang penyebabnya, tetapi kami mau menjadi pahlawannya Tuhan. Ampuni kami. Kalau mungkin ada dari antara kami yang mungkin selama ini kurang begitu menyadari keberadaan kami sebagai prajuritnya Tuhan. Tapi hari ini kami mengucap syukur Tuhan udah ingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami para pahlawan-pahlawan. Inilah kami para suami, adalah pahlawan Kristus. Inilah kami para istri adalah pahlawannya Kristus. Inilah kami anak-anak adalah pahlawan Kristus. Inilah kami oma-oma, opa-opa, kami semua adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang punya kuasa, yang telah dipersenjatai sedemikian rupa. Inilah saatnya pemulihan itu terjadi. Karena kami bukan hanya berkutat di seputar keluarga, karena ada tugas besar kerajaan sorga yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Mungkin di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada anak, ada opa, oma. Mari kita berdamai, tatap matanya. Minta maaf sekiranya ada kesalahan. Ya, saya sebagai gembala saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekiranya dari perkataan dan tindakan saya menyinggung, melukai. Saya juga minta maaf untuk istri, untuk kakak, anak. Sekarang udah nggak live streaming lagi. Nanti sore ya, minta maaf duluan buat jemaat yang ngelihat di video nanti sore. Kepada rekan-rekan pengerja, para leaders. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil perjamuan kudus, bereskan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam, mohon untuk tidak ambil bagian dulu di dalam perjamuan kudus. Oke, puji Tuhan. Mari kita
Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, ingatlah selalu akan Dia. Untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita diselamatkan? Saking sayangnya Tuhan, Tuhan bukan cuma sekedar selamatkan kita, tapi Tuhan mau mempercayakan kita sesuatu yang luar biasa di negeri ini. Selama kita hidup, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai saya, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu kita mengucap syukur, terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang luar biasa Tuhan. Inilah kami, orang-orang yang sudah Engkau merdekakan. Tidak ada keterikatan lagi akan apapun. Karena kami sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Engkau adalah Tuhan kami perwakilan sorga di bumi. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti itu dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu. Kami diingatkan kembali. Tuhan gak menyuruh kami untuk jadi pahlawan, tapi Tuhan mengingatkan bahwa kitalah pahlawan-pahlawan itu. Kitalah prajurit-prajurit yang sudah dipilih. Kitalah prajurit-prajurit yang sudah dipersenjatai. Kitalah prajurit-prajurit Tuhan yang sudah demikian diperlengkapi. Bagian kita adalah ayo bangkit, tampil, bersinar, gunakan kuasa. Jangan biarkan iblis mengombok-ombok apapun di hadapan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu ajaib. Haleluya. Sekeri ramata kaya nama sukuru nama sini. Kiara bara 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 syakana nama. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah. Aku sembah Kau Tuhan, sebab Kau layak disembah. Allah yang dahsyat, Tuhanku ajaib, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Oraka mata kaya raba raba sekere masuk. Raba 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 ya raba 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 raba. Ganata kaseke basokoro kiramo. Haleluya. Ya rakama ikere mara 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 mara. Sekere patah ya sekere. Mari terus jalin keterhubungan. Kita butuh terus terhubung dengan Tuhan kita, sumber kekuatan kita. Kena mata kaya raba raba raba. Karena waktu kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan memberikan tuntunannya kepada kita. Tuhan mengalirkan kekuatannya yang baru pada kita. Sembah, aku sembah Kau Tuhan, aku muliakan Yesus. Haleluya. Siapa matakan, hiera molo molo mayara masekerama, hiera lo. Kaya naseka mahata kaya na barabata hireka mahata kaya na sekena maseke hiramo. Haleluya. Hirana namase.
tubuh dan darah-Mu. Terlebih kami menangkap iman menjadi pesan-Mu buat kami Tuhan. Biarlah kami tangkap itu, kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami menyadari ada kelemahan sebagai manusia, tetapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, ada kekuatan yang baru, yang datang dengan sakit, yang datang dengan kelemahan. Menerima kekuatan yang baru, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaannya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk, kita akan dengar pengumuman.